Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah pasal kedua, bait ke-22. Wakhshadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Nah, ini pembahasan bagus ini. Wakhsha, takutlah engkau ad-dasais. Dasais itu jamak dari dasisah. Kita sering menemukan kalimat dasais itu kalau baca kitab-kitab sufi kayak kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Al-Ghunyah itu kan katanya ada dasisah. Dasisah itu penyelundupan, jadi bukan kalamnya Syekh Abdul Qadir, tapi dimasukkan ke situ. Kalau nggak salah, saya dapat pembahasan itu dasisah yang di Ghunyah itu masalah sifat kalamnya Allah Ta'ala yang pakai huruf suara itu. Tapi udah sekarang nggak ada masalah, sudah banyak pembahasan dari kutubus sufiyah, mana yang ada dasisah, mana yang tidak. Ini lagi yang sering nyebut masalah dasisah itu Al-Imam Sya'rani, malah di masa hidup beliau itu. Sebagian kitab beliau itu dimasuki dasisah, bukan omongan beliau, tapi dibilang qala Sya'rani. Itu di zaman beliau sudah ada itu. Sampai Imam Sya'rani sendiri bercerita pernah ribut ulama-ulama zamannya. Ada satu masalah yang Imam Sya'rani tidak ngomong, dibilang omongannya beliau yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Imam Sya'rani mendatangi ulama-ulama besar yang ingkar itu. Ingkar baik ini, ingkar baik. Sambil membawa karangan beliau yang asli. Begitu dicocokkan ternyata tidak ada. Dan itu di setiap zaman itu. Makanya hati-hati ya. Kalau baca kitabnya orang-orang besar itu. Lebih baik kita baca yang ada syarahnya. Kalau udah ada syarah kan aman sudah. Pensyarah itu pasti membahas. Permasalah dibahas. Ini betul omongan beliau apa tidak. Apalagi zaman kita udah tinggal pilih aja. Kalau zaman Nuna ini saya pesan ke murid-murid dan teman-teman saya, udah aman, tinggal pensyarahnya saja siapa itu yang hati-hati. Kalau satu aliran dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita baca, kalau beda aliran ya jangan. Tapi ini sedang tidak membahas kitab ya. Itu saya kesana karena kalimat dasais itu. Ini sedang membahas tentang hawa nafsu. Wakhshad dasaisa, takutlah engkau dengan dasais. Min ju'in, dari ju, rasa lapar. Wa min shibain, juga dari kenyang. Kita sedang lapar ya harus hati-hati. Kita sedang kenyang juga harus hati-hati. Masalahnya apa? Ketika kita lapar, nafsu akan teriak, suruh makan. Ketika kita kenyang pun itu ada teriakan hawa nafsu itu. Jadi dua-duanya ini, kalau kita lapar makannya imtithalan li amrin nafsi, kita lapar langsung makan, mengikuti perintah hawa nafsu. Itu zaman saya ngaji di Tegal dulu sering dibahas ini. Sama guru-guru saya itu. Nahnu la na'kulu bil hawa.
Jadi ketika mau buka puasa Ramadan, kalau lagi hataman itu, kan pinginnya langsung minum nomor satu sih itu. Lagi haus-hausnya kan kalau Ramadan itu. Apalagi di Tegal kan panas. Itu jangan tahan dulu. Sebentar ditahan. Dilatih gitu. Saya minum ini imtithalan li amri kehausan apa li amrillah gitu. Dilatihnya di situ. Nahnu la na'kulu bil hawa. Kami tidak makan karena perintah hawa nafsu. Jadi makan minum ini gampang-gampang susah loh ini. Tahan dulu. Suruh ingat kulu washrobu wala tusrifu. Jadi makan karena diperintah Allah makan, minum karena diperintah Allah minum. Wala tusrifu ini jangan berlebih-lebihan, itu khairul umur awsatuha. Jadi tidak tidak kenyang. Ya. Rasulullah SAW kan mengajarkan begitu. Kalau makan jangan sampai kekenyangan kan. Sulit ini, saya sendiri sampai sekarang juga belum bisa. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Bab makan minum aja nggak beres. Belum sesuai ajaran Rasulullah SAW. Khairul umur awsatuha. Kalau Anda bisa mengamalkan itu, luar biasa itu. Latihannya yang paling pas ya Ramadan nanti. Ketika buka tidak lapar, tidak kenyang. Sebab di dalam lapar ya ada dasais, penyelundupan hawa nafsu. Hawa nafsu itu menyelundup masuk ke hati kita, menyuruh makan sebanyak-banyaknya kalau kita sedang ju'. Ketika kita kenyang pun, lebih-lebih yang kenyang kan. Kenyang kan betul-betul hilang sudah. Zikrullahnya, ladahnya ya hilang. Ya namanya orang kenyang. Orang sedang kenyang itu kan sedang dikuasai nafsu makan dan minum sampai kekenyangan. Tapi pendapatnya Imam Busiri lebih bahaya lapar katanya. Farubba makhmasatin. Banyak terjadi mahmasa itu lapar yang sangat, syarrun lebih buruk minat tuhami dari orang yang kekenyangan. Tuham itu terlalu kenyang dari yang kekenyangan. Itu seperti ini tuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufra. Sepintas kaya itu lebih bahaya dari miskin. Sebab orang kalau sudah kaya rawan dengan hubud dunia, rawan dengan bakhil, dengan kikir, malas berderma, malas zakat, malas sedekah. Tapi kadang kita lupa, kefakiran itu lebih bahaya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Bisa menyalahkan Allah, kenapa dia diciptakan fakir. Bisa muncul pikiran untuk waliyadzubillah mencuri. Bisa muncul pikiran dan kejadian hutang tidak bayar dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga ketika kita lapar. Orang itu kalau sedang lapar, ya, pikirannya itu pasti ke zikrul at'imah. Membayangkan makanan-makanan enak. Membayangkan minuman-minuman enak. Kemudian du'uf, lemah untuk ibadah. Makanya saya pernah nemu di sebagian kitabnya Sayyidina Sanusi di Syarhul Kubra kalau nggak salah cerita itu, yang ada beberapa ulama yang ahli dakwah menentang kebatilan mendatangi satu gunung tempat orang-orang tirakat itu, sampai dicaci di situ mereka itu. Ya akalatul hashish, wahai orang yang makan rumput, wahai para pemakan rumput, kalian bertirakat di sini. Mengurangi makan, mengurangi minum,
wa taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dhalalatil bid'ah. Kalian tinggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihancurkan pemahaman bid'ah-bid'ah. Dan beliau-beliau itu menjawab, kami memang seperti ini. Kami bermujahadah melawan hawa nafsu. Engkau para ulama syariah yang diberi kekuatan untuk berdakwah, perbaiki mereka. Saya tidak berani berkomentar ya. Menurut saya dua kelompok itu betul. Harus ada kelompok untuk dakwah, harus ada kelompok untuk thariqah, untuk tirakat. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Alhasil, kembali lagi, kalau kita tirakat itu imtithalan li amrillah, bahwa hasan, baik. Kita lapar, imtithalan li amrillah, fahuwa hasan, baik. No problem. Kemudian kita buka puasa sampai merasa kenyang. Tapi makanya imtithalan li amrillah, jangan terlalu kenyang juga ya. Kalau terlalu kenyang masuknya israf. Fahuwa hasan, tidak ada masalah. Yang terpenting itu, kalau saya dinasihati guru-guru itu, mansya'nya kita lillah. Kemudian mansya'nya kita buka puasa sampai kenyang, lillah, itu aman. Tapi kalau kita laparnya tidak lillah, kan banyak orang lapar yang tidak lillah, itu contoh. Orang tidak makan, tidak minum, sampai berbulan-bulan karena ingin hajat titik-titik. Ya tidak apa-apa tirakat. Cuma kalau sudah orang yang ingin mugarrab indallah, dekat kepada Allah Ta'ala, apalagi yang sampai ingin wusul ilallah, ya dilarang keras itu. Tapi kalau sekedar untuk mengamalkan hadis, apa hadisnya itu? Doa usai mustajab, dia berpuasa supaya diijabah, dan memang makomnya makom mubtadi'in, ya nggak apa-apa sih. Kalau sudah orang-orang apalagi yang udah 40 ke atas, sudah bukan waktunya mengamalkan itu. Sudah harus melirik ke babul ikhlas. Kenapa engkau lapar? Imtithalan li amrillah. Kok bisa lapar imtithal li amrillah? Iya, kan khola'u batnin itu kata Sayyid Ibrahim Al-Khawas yang terkenal di Indonesia, Tombo Ati itu aslinya kan kalamnya Sayyid Ibrahim Al-Khawas. Termasuk salah satunya khola'u batnin, kosongnya perut. Itu salah satu yang menyebabkan hidupnya hati. Jadi limadza naj'u li ajrillah. Sebab kalau orang perutnya kosong, dia akan yanalul ilma wa hikmatan. Dia akan mendapatkan ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.